Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Hafid Hadian Amrullah dengan NIM 204104040015. Saya dari semester 6, kelas SPI 1. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang politik klasik ya, kerajaan klasik di era kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena kerajaan Singosari dan kerajaan Majapahit ini masih satu keturunan, di mana Majapahit ini sebagai keturunan dari kerajaan Singosari, jadi bisa dianggap sebagai penerusnya. Nah, berbicara tentang politik pada masa klasik ini, maka kita tidak akan lepas dari namanya tentang politik feodal atau feodalisme, di mana ketika zaman klasik atau zaman kerajaan tersebut atau zaman feodal ini, pemerintahan atau satu wilayah dari sebuah negara atau kerajaan ya di saat itu, wilayahnya ini masih atas nama raja atau atas nama dinasti. Jadi wilayah atau kekuasaan yang berada dalam negara tersebut itu adalah tanah dinasti atau tanah raja. Nah, berarti posisi rakyat di sana atau selain keluarga kerajaan atau selain raja sendiri itu bisa dikatakan menumpang tanah raja, di mana akhirnya mereka menganggap raja ini sebagai mungkin layaknya perintisan dari Tuhan atau perintisan dari dewa. Hal ini kerap terjadi dan memang terjadi di masa klasik ini. Sebagai contoh adalah ketika raja-raja Majapahit ini atau raja-raja Hindu Buddha itu dinisbatkan sebagai perwujudan dewa-dewa Hindu, dewa-dewa Buddha. Kalau di Islam sendiri, ketika Kesultanan Mataram ya, Kesultanan Demak itu, sultan-sultan ini diberi Khalifatullah ing Tanah Jawi atau wakil Allah di Tanah Jawi, atau juga menyebut Khalifah Rasulullah atau wakil Rasulullah di Tanah Jawi ini. Ya, kita kembali ke topik di kerajaan Singosari terlebih dahulu. Kerajaan Singosari ini dahulunya hanya sekelas adipati atau kadipaten lah, yang dahulu dipimpin oleh Tunggul Ametung, yang kemudian di mana Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok dan Ken Arok naik tahta Tumapel saat itu. Ken Arok kemudian mencoba memisahkan diri dari kerajaan Kediri saat itu yang masih menjabat sebagai Raja Tanah Jawa, di mana rajanya yaitu Kertajaya. Kemudian pecah perang antara Kadipaten Singosari dan kerajaan Kediri saat itu, di mana Kertajaya akhirnya kalah oleh pasukan Singosari dan akhirnya naik tahta Jawa, di mana Singosari pun berubah menjadi kerajaan. Hal ini juga menandakan pergeseran dinasti, di mana dinasti yang berasal dari keturunan Ken Arok, Ken Dedes, dan Tunggul Ametung ini kemudian menjadi keturunan penguasa di tanah Jawa. Nah, singkat saja, di dalam dinamika perkembangan politik kerajaan Singosari ini terjadi banyak pertumpahan darah karena perebutan kekuasaan juga didasari dengan balas dendam, karena saat itu Ken Arok naik tahta dengan membunuh Tunggul Ametung, sementara raja-raja sebelumnya juga naik tahta dengan membunuh raja sebelumnya. Jadi saling bunuh-bunuhan gitu. Nah, ketika Raja Kertanegara atau Raja Singosari lagi naik tahta, ada sebuah insiden di mana Kekaisaran Mongolia saat itu datang ke tanah Jawa, mengirim utusannya menghadap ke Prabu Kertanegara, di mana utusan Mongolia saat itu memberikan surat ultimatum agar Singosari ini atau tanah Jawa tunduk kepada Mongol. Tentu saja Prabu Kertanegara saat itu tidak terima dengan hal tersebut dan menganggap bahwa itu adalah penghinaan bagi Singosari sendiri. Prabu Kertanegara kemudian memotong kuping dari utusan Mongol tersebut dan mengusirnya. Prabu Kertanegara sadar bahwa siapa yang dihadapannya ini adalah bisa dibilang saat itu merupakan negara dengan kekuatan militer paling besar di dunia, Mongol, yang menghancurkan Baghdad, Bukhara, dan Samarkand saat itu. Jadi untuk menyiasati ini, Prabu Kertanegara memainkan peran politik, di mana mereka mengirimkan sejumlah pasukan Singosari untuk ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu ini
bukan hanya sekedar serangan militer, tapi awalnya adalah sebuah politik di mana mereka meminta, atau Singosari ini meminta kerajaan-kerajaan di tanah Melayu ini Sriwijaya untuk tunduk. Tunduk ini dalam artian bahwa menjadi bawahan Singosari, dan di mana Singosari ini untuk menggunakan Swayanadwipa atau Sumatera ini menjadi benteng pertahanan untuk menghalau Mongol tadi. Namun pasukan ketika pasukan yang diberangkatkan ke Kertanegara ini berada di Melayu, ada pemberontakan di mana membuat Singosari ini kemudian jatuh atau runtuh, yaitu pemberontakan dari Kediri oleh Jayakatwang. Nah, pemberontakan ini juga mengakibatkan Jayakatwang naik tahta Jawa untuk sementara waktu. Pergeseran tahta Jawa saat itu juga mempengaruhi di mana pasukan Singosari masih berada di Melayu dan pasukan Mongol datang ke tanah Jawa saat itu. Mereka mengira Kertanegara masih hidup, namun ternyata mereka salah karena Kertanegara sudah dibunuh oleh Jayakatwang, sudah kalah. Nah, disinilah Raden Wijaya yang kemudian lari atau melarikan diri dari Singosari dan berlindung kepada Ayawiraja di Madura saat itu, dan juga tunduk kepada Jayakatwang, menggunakan kesempatan ini untuk balas dendam kepada Jayakatwang karena membunuh Kertanegara. Di sini politik dimainkan oleh Raden Wijaya, di mana Raden Wijaya ini kemudian berpura-pura atau kemudian mensiasati untuk pasukan Mongol ini seakan-akan mengarahkan serangannya kepada Jayakatwang selaku pewaris dari Kertanegara saat itu. Dengan imbalan tentu saja Raden Wijaya akan tunduk ketika naik tahta. Pasukan Mongol yang saat itu menyepakati kesepakatan ini kemudian membantu menyerang Jayakatwang, meruntuhkan mereka dan mengembalikan tahta tersebut kepada Raden Wijaya, di mana saat itu Raden Wijaya mendeklarasikan dirinya sebagai raja di Majapahit saat itu. Nah, kemudian Raden Wijaya memainkan strategi lagi, di mana ketika pasukan Mongol ini sedang berpesta karena kemenangan mereka, Raden Wijaya kemudian mengusir pasukan Mongol tersebut ketika mabuk diserang balik di daerah Ujung Galuh atau Surabaya. Ada yang menyebut juga di Daha saat itu. Ketika pasukan Mongol kocar-kacir dan kemudian kalang kabut, mereka kemudian kembali ke tanah Mongol. Tahta kemudian kembali ke keturunan Singosari, namun berbeda kerajaan, yakni Majapahit, bukan Singosari. Nah, politik kerajaan Majapahit ini hampir sama dengan Singosari, yakni ketika dipimpin oleh Ratu Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardani, mereka melakukan ekspedisi militer ke barat dan timur Nusantara. Seperti yang kita ketahui bahwa saat itu ekspedisi tersebut dipimpin oleh seorang patih bernama Gajah Mada. Nah, yang kita ketahui bahwa saat itu Majapahit bukan hanya menaklukkan daerah secara militer, tapi juga secara politik. Politik di sini adalah Majapahit tidak menguasai Nusantara itu secara keseluruhan, alias seluruh wilayah yang kita lihat di peta saat ini ketika kita men-search tentang peta wilayah dari kerajaan Majapahit, sesungguhnya kekuasaan absolut Majapahit itu atau yang benar-benar dikuasai secara militer hanya terpusat di seluruh tanah Jawa, itu yang meliputi Madura dan seluruh tanah Jawa kecuali tanah Sunda di Pulau Jawa sendiri. Sementara di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Singapura, Semenanjung Malaysia, Sulawesi, bahkan Papua itu termasuk atau statusnya adalah negara bagian, negara vasal. Mengapa disebut seperti itu? Karena memang di masa-masa seperti itu kerajaan yang memiliki wilayah sangat luas tidak mungkin benar-benar bisa mengontrol wilayah seluas itu. Makanya status dari wilayah tersebut ada negara bagian, di mana negara bagian tersebut ada rajanya tuh hanya saja raja tersebut tidak lebih tinggi dari maharaja, atau raja tersebut bisa dikatakan sebagai adipati atau bupati lah sekelasnya. Namun mereka memiliki hak dan kewenangan memerintah sendiri, namun juga memiliki kewajiban membayar upeti.
atau pajak yang telah ditentukan. Nah, apa bukti bahwa wilayah-wilayah di Nusantara itu di luar Pulau Jawa itu adalah negara bagian atau negara vassal Majapahit atau negara bawahan? Ada sebuah hikayat ketika Gajah Mada sudah wafat, saat itu terjadi pemberontakan di Suwarnabumi di Dharmasraya, di mana mereka ingin naik tahta dibantu dengan Kaisar Cina, atau mereka ingin melepaskan diri dari Majapahit, tidak ingin membayar lagi upeti kepada Majapahit gitu. Mendengar hal ini, kemudian Majapahit mengutus Mahapatih Gajah Enggon yang menggantikan Gajah Mada saat itu untuk menyerang Suwarnabumi atau untuk meminta kejelasan saat itu. Dan ketika sampai di Selat Malaka, pasukan Gajah Enggon saat itu bertemu dengan pasukan Cina yang akan melakukan upacara pembayatan atau upacara naik tahta dari kerajaan Suwarnabumi saat itu ya, atau Dharmasraya. Suwarnabumi. Nah, dalam pertempuran tersebut pasukan Cina berhasil dikalahkan, dan kemudian Gajah Enggon di sana datang ke Suwarnabumi untuk menghukum, istilahnya itu untuk kembali mengukuhkan kedaulatan Majapahit di tanah Melayu saat itu. Karena bisa dibilang Suwarnabumi yang beribu kota di Dharmasraya saat itu adalah kerajaan Melayu terkuat pasca jatuhnya Sriwijaya saat itu. Jadi kesimpulan dari video ini adalah wilayah atau politik yang diterapkan pada zaman Majapahit atau zaman-zaman kerajaan saat itu adalah tidak seluruh dari wilayah Majapahit yang sangat luas itu adalah merupakan wilayahnya secara utuh, karena wilayah yang terlalu luas dan tidak mungkin saat itu bisa mengontrol seluruh wilayah tersebut dengan komunikasi di zaman itu yang sangat terbatas. Jadi wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa, di luar tanah Jawa, itu merupakan wilayah negara bagian atau negara vassal yang bisa dijadikan sebagai negara bawahan Majapahit, yang dimana mereka wajib membayarkan upeti sebagai bentuk tunduk kepada Majapahit. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.